Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bum di sini untuk belajar bersama walau hanya lewat layar kaca. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum masuk ke materi operasi hitung bilangan bulat, di sini Bu mau menanyakan kembali, masih ingat apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan 0, dan lawan bilangan asli. Maka bisa dituliskan bilangan bulat itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan juga negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga harus tahu apa itu operasi hitung. Operasi hitung itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah kalian tahu bilangan bulat, operasi hitung, kalian juga harus bisa membedakan antara tanda bilangan dan tanda operasi hitung. Pada operasi hitung berikut, negatif 2 ditambah dengan 3. Nah, di sini tanda ini disebut dengan tanda bilangan, sedangkan tanda ini disebut dengan tanda operasi hitung. Kita ambil contoh yang lain, misal 2 dikurangi negatif 3. Tanda ini adalah tanda operasi hitung, sedangkan tanda yang ini adalah tanda bilangan. Satu kali lagi, 3 dikurangi 2. Tanda ini disebut dengan tanda operasi hitung. Sedangkan bilangan 2 di sini memiliki tanda bilangan positif karena ini adalah pengurangan, bukan tanda bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk mengerjakan penjumlahan bilangan bulat, di sini ada dua cara. Yang pertama, menggunakan garis bilangan, dan yang kedua, langsung dikerjakan seperti biasanya. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, sebelum kita mengerjakan, ada beberapa hal yang harus kalian ingat dan hafalkan, yaitu jika ada tanda operasi hitung tambah, maka tetap kurang berbalik, dan positif maju, negatif mundur. Sekarang kita ambil contoh, misalkan ada 2 ditambah 3. Atau kalau seperti ini kalian pasti bisa untuk mengerjakannya. Sekarang kita rubah 2 ditambah negatif 3. Dua ditambah negatif 3. Di sini kalau kalian masih belum bisa membayangkan, kalian bisa membuat alat bantu seperti yang Bumuf buat di sini. Nah, untuk cara yang pertama, alat bantu ini harus selalu menghadap ke arah positif. Berarti menghadap ke arah kanan.
dan ditempatkan pas di angka atau bilangan 0. Kita mulai. Di sini ada 2, maka kita menuju 2 ini positif, berarti maju 2, langsung maju ke bilangan 2. Nah, seperti ini kita gambar jejaknya. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan. Di sini ada tanda operasi hitung tambah. Kita lihat tadi kuncinya tambah tetap, berarti tetap posisi arah panah tetap seperti ini. Kita lanjut, ditambah negatif. Nah, kita lihat kuncinya negatif. Ternyata negatif itu mundur. Nah, mundur berapa? Mundur 3. Mundur 3, dari 2 mundur 3. 1, 2, 3. Ternyata berhenti di negatif 1. Kita tulis jejaknya juga ke sini, ke negatif 1. Nah, maka hasil dari 2 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 1. Sekarang contoh yang kedua. Di situ ada negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Ya, kita mulai. Yang pertama yang harus kita lakukan, jika kalian masih belum bisa membayangkan, kalian bisa pakai alat bantu seperti tadi. Nah, posisi awal selalu menghadap ke arah positif dan ditaruh tepat di bilangan 0. Sekarang kita mulai. Di sini ada tanda bilangan negatif, berarti mundur. Mundur berapa? Mundur 2. Jadi dari 0 kita mundur 2. 1, 2. Berhenti di negatif 2. Kita gambar. Nah, seperti ini. Lalu diteruskan. Di situ ada operasi bilangan penjumlahan atau tambah. Di sini tambah tetap, berarti tanda panahnya tetap seperti ini. Lanjut, di situ ditambah negatif 3. Negatif tadi apa, anak-anak? Betul, negatif itu mundur. Berarti mundur berapa? Mundur di sini negatif 3, berarti mundur 3. 1, 2, 3. Berhenti di negatif 5. Kita gambar. Maka hasil dari negatif 2 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 5. Nah, sekarang kita akan belajar dengan menggunakan cara yang kedua. Menurut Bu Mov, ini adalah cara yang lebih mudah daripada cara yang menggunakan garis bilangan, karena kalau kalian menggunakan garis bilangan, ketika bilangan itu berjumlah banyak, kalian akan mengalami sedikit kesulitan. Nah, kita coba dengan cara kedua. Di situ ada 2 ditambah 3, positif ditambah positif. Maka seperti biasa, kalian pasti sudah bisa. Di sini adalah hasilnya 5. Yang kedua, negatif 2 ditambah 4. Nah, di sini sudah ada tanda bilangan yang berbeda, ada tanda negatif dan ada tanda positif. Maka caranya kalian lihat di situ angka yang besar tanpa melihat tanda bilangannya. Ya, saya ulangi lagi. Kalian cari bilangan yang besar tanpa melihat tanda bilangannya. Berarti di sini kalau tanda bilangannya ditutup ada angka 2 dan ada angka 4. Maka kalian pilih yang besar. Yang besar adalah angka 4. Maka yang dipilih adalah angka 4. Angka 4 di sini tanda bilangannya betul sekali. Tanda bilangannya adalah positif. Karena positif berarti tidak usah diberi tanda apapun, karena
tanda positif itu tidak ada atau tidak perlu ditulis tandanya. Nah, setelah itu karena di sini positif, angka atau bilangan yang besar kalian kurangi dengan bilangan yang kecil. Berarti di sini 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Kita ulangi lagi untuk soal atau contoh yang kedua. Di situ ada negatif 3, ada negatif 4. Kita ulangi lagi, kita tutup tandanya tanpa melihat tandanya, maka ada angka atau bilangan 3 dan 4. Kita pilih yang besar, kita pilih 4. 4 adalah tanda positif, maka di sini tidak perlu ditulis apa-apa karena tanda positif tidak ada tandanya, tidak perlu ditulis tandanya. Setelah itu kita kurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. 4 dikurangi 1, maka hasilnya 1. Soal selanjutnya, di sini ada positif ditambah dengan negatif. 4 ditambah dengan negatif 6. Kita ulangi lagi dengan cara yang tadi, kita tutup tanda positif, kita tutup tanda bilangannya, maka ada 4 dan ada 6. Nah, bilangan yang besar adalah bilangan 6, maka kita ambil yang bilangan yang besar, 6. Nah, kalian lihat di situ bilangan 6 bertanda negatif, maka untuk hasilnya mengikuti bilangan yang besar. Di sini negatif. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut seperti tadi. Bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Berarti 6 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Nah, untuk soal yang terakhir, di sini ada negatif ditambah negatif, yaitu negatif 4 ditambah dengan negatif 6. Nah, kalau tandanya seperti ini sama negatif dengan negatif, pasti di sini hasilnya negatif. Dan tidak seperti yang cara tadi ya. Kalau yang tadi kan dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil. Kalau ada tanda seperti ini sama-sama negatifnya, maka angkanya atau bilangannya ditambah. 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kita coba soal lagi. Di sini Bu punya negatif 2 ditambah dengan negatif 4 misalkan. Nah, karena negatif ditambah negatif, maka di sini hasilnya negatif. Setelah itu bilangannya ditambah, 2 ditambah 4 hasilnya 6. Agar kalian lebih memahami materi yang sudah dijelaskan, silakan kerjakan soal halaman 10, latihan 3, nomor 2 yang A, nomor 3 A, B, C, dan D. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.